Sekali lagi shalom buat kita semua. Shalom. Mari kita mulai dengan berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, malam ini kami mau belajar tentang Engkau sebagai gembala yang baik. Beri hati kami, hati sebagai domba yang mau mendengar, mengenal dan mengikut Engkau, mentaati perintah-perintah. Mau Kau tuntun kemanapun Kau kehendaki, Kau mau. Kudus tolong. Beri hati yang rendah hati dan lemah lembut pada firman Tuhan dengan sungguh-sungguh mengenal kebenaran-Mu dari menghidupinya, mentaatinya dan setiap hidup kami. Terima kasih. Kami secara waktu yang ada pimpinan Tuhan yang belum sempat hadir, Pak Andi Kau sertai, Pak Bambang yang sedang istirahat karena kurang enak badan, pelawat juga, dan teman-teman yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami secara waktu yang ada ini sepenuhnya. Amin. Baik, silakan. Setengah jam pertama kira-kira kita mau bahas yang Kamis lalu ya. Silakan saudara yang telah renungan kembali, mungkin muncul pertanyaan, boleh ditanyakan. Yang sudah memahami mau sharing pengalamannya telah melakukan firman Tuhan ini, silakan. Ya, sebelum kita maju, pokoknya tiap kali sesi demi sesi kita akan clear, kita selesaikan, mengalami sesuatu supaya progresnya kita mengikuti secara alamiah gitu ya, step by stepnya, gak banyak-banyak ngutang. Silakan, karena ini makin lama kita belajar akan makin lebih harus perlu konsentrasi ya, penuh. Baik, silakan. Siapa dulu mau bertanya boleh, mau sharing juga boleh. Kita selalu belajar tentang dunia, terang dunia, supaya kita melangkah tidak dalam kegelapan. Saudara bisa nanti cek kembali tentang yang ada terang dunia ya. Konsep terang itu di Yohanes jelaskan banyak, termasuk nanti di 1 Yohanes ya, tentang terang. Bahayanya kalau kita nggak ngerti betul, iblis pun menyamar sebagai malaikat terang, ya. Tapi terang sesungguhnya itu pihak Allah. Iblis menyamar sebagai malaikat terang. Jadi saudara dan saya kalau nggak ngerti terangnya Kristus, sesungguhnya kita ngalami terang itu dan kita menjadi terang itu, ya. Banyak orang akan terkecoh karena dia dikatakan bapak pendusta. Ya. Nah, Pak Onda, jadi tertarik dengan yang terakhir tadi mengenai iblis sebagai malaikat terang, Pak. Mas, nggak tahu mau dijelaskan sekarang atau mungkin sesi nanti, tapi malah menarik ini kait apa namanya? Ya selama ini kan kita tahu ayat itu, cuma kan lebih pemahamannya ya apa ya? Ya dia berkedok gitu kan, berkedok bisa sebagai orang yang baik atau memberi nasihat yang baik, tapi sebenarnya itu menyesatkan kan gitu. Cuma secara kaitannya dengan penjelasan kemarin Tuhan Yesus sebagai terang dunia itu mungkin uh, menarik juga Pak kalau boleh ditelaah. Ya nanti mungkin sedikit saya sambungkan dengan yang gembala ya. Sama ya, di pasal sebelumnya kita belajar bahwa ketika Yesus menjelaskan tentang terang itu ya, atau tentang penyataan terang itu muncul ketika orang-orang orang Yahudi berdebat tentang asal usul mereka. Jadi sesungguhnya bahwa ketika mereka ngomong bapaknya Abraham, bapaknya Allah sendiri, kita bilang bahwa bapakmu iblis ya. Jadi dia dikatakan pendusta. Ya. Sama nanti ketika masuk pasal 10, ketika dia ngomong akulah gembala yang baik, iblis juga menyamar nanti gembala yang palsu nanti. Dia ngomong tindakannya dia mencuri, membinasakan. Oh begitu, Kristus dia antikris. Dia mengerti itu karena dia awalnya itu betul-betul diciptakan dengan tubuh yang penuh kemuliaan, sebenarnya penuh terang itu Lucifer itu. Ada beberapa penafsir yang bilang ini sebenarnya bukan sekedar malaikat biasa,
Tapi ini penghulu malaikat sudah betul-betul mencapai kesempurnaan khusus ya dalam arti malaikat. Sudah ngerti terang itu. Dia tinggal dekat kerub itu, dekat tahta Allah. Nah itu dia akan mengerti di situ. Ya. Jadi dia ngerti terangnya Allah ya seperti apa, sehingga ketika dia dibawa ke dunia yang gelap itu, ya kalau Anda lihat kejadian 1 itu ya, dunia orang itu iblis yang menciptakan langit dan bumi itu kemudian rusak itu semua ya, bisa rusak. Sejak itu dia seperti tinggal kenangan terangnya itu dan tinggal kegelapan. Nah ketika Allah menciptakan terang, kembali dia punya ide seperti itu sehingga dia berani menghampiri Adam dan Hawa. Ya. Terangnya yang pertama kali apa? Dia membuat kebenaran Allah menjadi apa ya bahasa separuh kebenaran atau kebenaran tidak utuh lagi kan. Dia berani muncul di Taman Eden, ya dia tentunya Tuhan izinkan semuanya ya. Nah, bentuk ular itu, kemudian dia mendekati Hawa, dia bercerita kan. Tentunya Allah berfirman kan dibalik itu. Kalau Allah berfirmannya apa? Semua boleh kau makan, yang satu tidak boleh, buat orang baik dan jahat. Tetapi iblis membalikkan. Bukankah Allah berfirman semua dalam taman ini tidak boleh dimakan? Diputar balikan. Ya, itu awalnya pertama kali perang itu kaitannya dengan firman. Anda oleh yang satunya ketemu yang satu ya. Padanya firman kan jadi manusia dan itu terang hidup sama kegelapan. Jadi dia pertama kali terangnya menyamar dengan mereka terang itu dia mau setiap orang berbelok dari terangnya. Kadang-kadang terangnya sudah al-hawanya. Berbalik ke iblis. Ya. Padanya terang yang palsu. Ya. Dengan firman-firman yang hampir seperti firman Allah. Yang kedua, betul-betul dia menghasut bahwa kalau engkau makan buah ini, engkau akan seperti Allah. Harusnya mati. Seperti Allah. Jadi dia katakan kalau engkau makan buah ini, engkau akan seperti Allah karena kita punya pengetahuan yang baik dan yang jahat dari buah itu. Dosanya iblis apa? Dosanya dia sudah diketahui penuh kemuliaan, tapi dia masih kepingin. Dia mau menduduki tahta pusat terang itu sesungguhnya. Nah, hal itu ditawarkan kepada manusia. Jadi nanti kalau kita baca di Yohanes 10, kalau kita tidak mendengar betul suara gembala, ya, mendengar firman Tuhan perkataannya di Yohanes pasal 6 ya, Petrus berkata, kepada siapa kami mau pergi? Berkata perkataan hidup. Perkataan, firman itu perkataan. Firman yang hidup itu perkataan, Yesus firman yang hidup. Jadi kalau domba itu kita ini tidak lihat terang yang benar, ya, iblis bisa masuk membuat terang yang tidak sepenuhnya terang. Tapi karena kita tertutupi dia, ya kita lihatnya terang. Kayak bulan itu ya. Nah, sama. Kalau kita tidak mendengar suara gembala yang benar, nanti kita baca ya, tadi ya ketemu. Domba itu mendengar suara gembala dan mengenalnya. Sehingga kalau ada orang asing datang, tahu dia ini bukan suaranya, tidak mengikuti dia. Harusnya begitu. Tapi persoalannya ketika kita tidak benar mengenal suara dia, ya, kita tidak bisa lagi ikut Kristus karena kita pasti tanda kutip ya. Pasti kita akan terkecoh oleh yang palsu ini, terangnya palsu. Bagi orang Kristen, kata Paulus itu yang ngomong itu kan bahasa Paulus ya, malaikat terang. Itu karena kalau iblis dengan orang lain yang bukan Kristen ya, dia ya mudah mengecoh orang. Tapi kenapa dia menyamar malaikat? Kata menyamar itu penting. Menyamar karena harusnya kita tinggal di dalam terang yang sesungguhnya itu. Tapi karena kita, kalau Anda lihat di Matius mungkin ketemu ya. Matius itu dikatakan tidak ada orang menyalakan pelita, ya, terang itu ya. Jadi terang kita, kabarnya kita jadi pelita Kristus. Tidak ada yang menaruh di bawah gantang. Gantang itu sebenarnya tempat penyimpanan gandum. Tidak ada. Tapi mesti ditaruh di atas kaki dia supaya menerangi seisi rumah. Kita sudah terima terang sesungguhnya tak dunia itu jadi terang. Itu awalnya. Nah, kalau kita tidak mengacu terus jagain terang itu dalam hidup kita,
Terang itu kalau dengan lama itu kan di bait Allah itu eh, kalau kita masuk di ruang suci, dia ada kaki dian. Kaki dian itu nggak boleh padam. Terang dunia Yesus itu adalah hidup kita, itu harus dijaga, ini tidak boleh padam. Diguntingi sumbunya yang mulai hitam, minyaknya mau habis ditambah minyak, jadi jaganya di situ. Jadi kalau kita nggak jaga begitu, ya bisa padam. Nah kalau kita gelap, lalu terangnya yang palsu itu muncul, kita duga itu terangnya sesungguhnya. Ya menyamarkan seperti itu. Itu bahayanya. Jadi kita harus betul ngerti firman, betul ngerti kalau nanti ya disebut kita belajar betul-betul mendengar, mengenal, ikut dia. Ikut itu sama pimpinannya kan setiap saat. Nah kalau tidak, pasti yang malaikat terang ini, yang pendusta ini, yang pencuri, pembinasa ini, yang nyamar sebagai malaikat terang, pasti dia yang masuk di tengah-tengah itu. Jadi kalau mulai begitu, yang bahaya itu kan kita, kalau orang Kristen dan kegelapan, kita mesti sadar. Tapi yang bahaya ketika kita berjalan setengah terang. Atau bahasanya apa ya, orang bilang remang-remang, ya senja gitu ya. Itu yang bahaya. Nah, jaga hati kita terus sampai kenal sesungguhnya, tidak tahu sekedar, tidak hanya tahu bahwa dialah jalan, tapi kebenarannya kita harus kenali. Ya, kita tahu ini suara siapa. Oh, ini malaikat terang. Yang palsu ini. Ya. Nah, kita banyak kan, Yesus sebenarnya bintang timur dikatakan oleh Yesus, tapi dia juga pakai bintang timur. Itu banyak di situ, saudara. Ya. Nanti coba kalau masuk nanti kita coba lebih dalam. Nah, persoalannya yang intinya begini. Intinya biarlah terang itu yang sudah pertama kali kita terima Yesus itu, kita harus maintenance dengan firman, dengan berdoa, pokoknya sampai kita ini kenal. Oh, ini terang yang palsu. Oh, mirip terang betul. Kalau enggak ya dia tidak mungkin, kalau buat orang Kristen tidak mungkin dia kegelapan mendatangi kita, terlalu vulgar ya. Tapi setengah terang, setengah gelap dan setengah. Banyak persoalan yang kita hadapi ini, kalau kita nggak panggil saksinya dia akan terus ya terang isi rumah kita. Ya. Itu yang bahaya. Kalau itu gelap, semua gelap. Banyak tuh kalau kita belajar mata juga pelita tubuh gitu ya. Lihat mata itu penting banget. Mata itu menunjukkan terang atau visi. Terus langkahnya ke surga, jalannya kemana kita tahu. Walaupun agaknya kalau nanti kok bahasa Mazmur 23 ya, bayang-bayang maut, kegelapan, tapi kok sama Kristus jalan terus. Mungkin lagi terangnya lagi kecil seperti pelita ya. Firman itu pelita bagi kaki, terang bagi jalanku. Pendek-pendek kita ikut terus. Seperti itu yang harus kita maintain terus ya. Mungkin sementara begitu Pak Adil. Ya, hati-hati di situ. Nah, ini pasal 10 ini menjelaskan, dan kita sudah hidup dalam terang, ya, mata kita melihat sesuatu yang benar dan tidak, tapi ini mau melatih telinga sekarang. Ya. Kita melihat terang, tapi harus dituntut tiap-tiap hari dengan firman. Nanti saya akan jelaskan urutannya, dia harus mendengar, mengenal, baru mengikut Tuhan. Gembala jalan di depan. Jadi mata kita tidak boleh lepas dari pimpinan gembala itu. Kalau kita berlatih seperti itu, latihan tiap-tiap hari, saya yakinkan kita tidak ada terkejar oleh malaikat terang. Orang yang tinggal dalam kegelapan yang senang terang yang seperti itu. Tidak terang sesungguhnya, tapi dia senang abu-abu gitu ya, senang. Ya, kalau Anda baca di Yohanes 1 ketemu kan, pasal 3 ketemu itu. Ya. Orang yang nggak mau terang itu karena dia masih senang dalam dosa dan kejahatan. Jadi dia nggak mau terang betul. Tapi kalau setengah terang dia mungkin agak nyaman. Yang hati-hati. Ya, nanti kita belajar satu saat tentang iblis ya, lawan kita itu. Ini kita bagian sampai nanti sampai kapan ini mau belajar pribadi kita, proses dan progres, berbuat makin lebat, ya, memuliakan Tuhan dulu. Kalau sudah itu kita mulai belajar mengenali musuh kita yang disebut bapak pendusta, yang kemarin kita belajar, hari ini kita belajar dia sebagai pencuri, pembunuh, pembinasa gitu kan. Kita belajar satu. Nah, ya kita semakin ngerti musuh kita. Tapi kita mesti tahu diri kita lebih dulu. Ya. Kita tahu dari kita
kita tahu musuh kita pasti bisa menang. Nanti yang terakhir kita belajar tentang kronos, ya, hidup yang akan selesai. Ayat 24, ya, pasal 1 dan Wahyu. Kronologi ini hidup manusia ini semua manusia seluruh dunia ini alam manusia ini akan selesai, ada masanya. Tiap masa Alkitab jelaskan ada persoalan demi persoalan masing-masing. Ya, akhir zaman itu 2024 itu ada banyak persoalannya. Ya, ada aniaya, ada murtad, ada pemberontak dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita tidak betul-betul tiap hari dengan pimpinan Roh Kudus dan firman Tuhan, rasanya tidak betul lepas, tidak memuliakan Tuhan, tidak tahu dulu itu, pasti kita berjatuhan. Atau kalau tidak berjatuhan kita ya masih ke gereja, tapi sebenarnya roh kita sudah menjauh. Ya. Para murid ketika dengar yang keras-keras pergi dia. Nanti kita ngerti. Ketika pergi pasti iblis masuk, bapak yang palsu ini. Ngasih firman yang tidak begitu keras, katanya enak. Ya. Nah, banyak pengikutnya. Nah, itu melatihnya emang perlu ya. Apalagi setiap ada yang sudah lama ini yang punya anak, perlu ngerti gitu supaya kita bisa memulihkan anak-anak kita. Hati-hati, nah. Ini malaikat berbahaya sekali. Maksudnya yang menyambat sebagai malaikat terang ini iblis. Kalau kita nggak ngerti satu firman yang sebagai terang ini, yang firman pelita itu terang bagi jalanku, terkecoh semua. Ya, begitu. Sementara masih ada lagi yang kaitan dengan yang Kamis lalu, sebelum saya masuk ke sesinya. Silakan, masih ada waktu. Tolong saudara, ini makin hari makin serius ya saya harap ya. Anda tidak sampai lalu ini perlu prosesan pemikiran hati ya, proses genap hati, genap jiwa, berpikirannya mendalami ya. Karena saya merasa ini BSK ini Tuhan beri akan singkapan hal-hal yang nanti kaitan dengan bahasa saya soalnya kayak mutiara gitu ya. Saudara tidak bisa dengar BSK sambil lalu. Saya pembahasannya makin hari saya makin minta Roh Kudus tolong betul supaya yang rahasia seperti ini saya bisa menjelaskan dengan gamblang sebenarnya. Pak Darkah, itu nyambung ya. Yang tadi penjelasan Bapak itu sama seperti lihatlah musuhmu seperti singa mengaum-ngaum gitu ya Pak ya. Jika ada celah gitu dia terkam gitu ya begitu ya Pak ya. Itu nanti belajarnya seperti itu. Nanti kita belajar kenapa dia seperti singa mengaum-ngaum berkeliling mencari yang lemah. Tangkapnya begitu kan? Kalau Anda kuat ya ngaum, biarin aja. Tapi yang itu melihat keluargamu ya, mungkin pasti punya istri, punya anak 3. Yang paling lemah dia terkam. Nah itu makanya saya agak sedih kalau ada para ayah terutama tidak betul-betul sampai mendisiplin anak rohani. Ya, wah itu berat sekali. Ya, kalau hal yang dunia ini ada kutip ya, nilai baik, pinter, nanti kerjaan bagus, dunia banyak. Kalau ada di situ, itu terlalu berbahaya sekali karena kita tidak mengacu ke tujuan hidup memuliakan Tuhan itu. Itu singa itu mau mencari yang bisa ditelannya, tapi yang paling lemah. Anda harus sebagai kepala keluarga kita semua ini harus seperti Abraham. Abraham yang lahir di rumahnya dia latih semua. Itu bukan dia nggak punya prajurit, orang-orang pegawainya dia yang lahir di rumahnya dia. Berapa ya 318 ya salah itu ya. Dan ketika dia dengar Lot ditawan, ya, dia nggak punya prajurit. Tapi orang lahir di rumahnya, tanda kutip ya. Dia sebagai bapak tanggung jawab melatih. Kita tidak kan. Maksudnya kita mungkin belum maksimal. Ya. Seringkali kita ini terkecohnya biasanya nggak enak kalau ribut gitu ya. Ribut.
Nah itu tuh perlu hikmat dan firman Tuhan yang firman Roh Kudus yang tepat sekali. Karena begitu kita lepaskan anak-anak kita sedikit saja, nih bapak yang palsu masuk. Karena kita kan kebenarannya ya lebih berat dalam tanda kutip karena mereka lahir di zaman yang seperti ini, yang semuanya dalam kekesanan pun berbagai macam pengajaran itu sejak kita panjang begitu ya. Wahyu pasal 2 dan 3 kita belajar kan, zaman Yohanes sudah muncul banyak antikris dari dalam loh. Isabel, pengajaran Biliam, Nikolaus, ada di situ semua. Di luar dianiaya, di dalam pengajaran sesat. Itu selalu tantangannya begitu. Nah, saya berharap para imam, para keluarga ini ngerti betul nggak hanya jalan, Yesus juru selamat titik. Tidak, tapi kebenarannya. Buat saya lebih penting kebenarannya. Ya. Nanti jadi hidup yang berubah dan berbuah. Nah, saudara, harus begitu. Ya, nanti saudara bisa ngerti nilai hidup anak-anak kerajaan Allah itu apa. Yang kekekalan itu yang utama. Apa artinya Matius 16 ya? Kamu memperoleh seluruh dunia, kamu binasa. Tidak ada gunanya. Apa yang kau memperoleh kehidupan, tapi kau binasa. Nah, seperti itu kita perlu ngerti sesungguhnya. Nah, saudara, ini memang akhir zaman ini memang harus saudara harus bisa membedakan. Nanti saya harap ya, nggak tahu ya, saya berharap itu asik. Tidak hanya BSK, saudara nanti bisa mengerti pertemuan rohaninya nanti. Ya. Nanti ketika saudara hari Minggu ke gereja, nanti ada acara gereja, lalu ada termasuk BSK begini, ya. Nanti pertempurannya nanti di rumah 12 ya. Anda ngerti yang baik, harus nekat yang berkenan dan yang sempurna. Berkenan itu Anda ketika dibenturkan antara hal yang rohani dengan yang apa tanda kutip bukan dunia lah, jasmani saja. Kita punya alarm ini yang duluan. Sudah saya merasakan lah ya. Ini konteksnya BSK soalnya lah. Ya, kalau orang mau BSK, ya, mesti ada saja. Ada saja. Nah, saudara meningkat. Kalau ini saudara merasa ini suatu pemuritan gitu ya. Yang ini mutiara. Belajar begitu. Belajar mengutamakan hal yang utama. Itu anak-anak akan ngerti value-nya yang benar apa sih bapak-bapak ini. Ayahku ini value-nya apa sih. Masuk nanti ke gereja. Termasuk komsel dan sebagainya. Jadi mulai berlatih menaikkan berkenan. Tidak seperti yang baik. Kalau yang baik itu harus kita terbenar, kalah sama iblis. Dia dari ribuan tahun menguasai semuanya. Dia tahu strateginya seperti apa. Kita yang tidak banyak tahu. Kita hanya tahunya Yesus selamat. Amin. Selamat tetap selamat. Kali kami tetap selamat. Tidak hanya itu, banyak aspek. Nah itu yang saya berdoa sungguh-sungguh. Ya saudara, sampai merasa berkenan. Tuhan senang. Ya, aku mengenal dia. Bagian yang utama, saya pernah sharing itu ya. Berpegang pada janji walaupun rugi. Kebenaran seperti itu, firman utama begitu yang kekal. Nanti saudara sampai harus bisa ketika pertempuran, ya antara hal-halnya daging yang kenikmatan mata atau dunia gitu ya, saudara harus bisa mengorbankan itu untuk Kristus itu dalam rangka bangga itu. Nah itu level kita mulai naik. Level kita mulai naik satu. Belum berkenan ya. Baru berkenan. Saya rindu berdoa saudara suatu saat, nggak suatu saat segera lah. Ya. Nah kalau ngerti begitu, ajaran anak gampang itu. Seperti itu. Ini adik saya aja, anaknya diterima sebagai reporter bagian luar. Adik saya pendeta. Hamba Tuhan, anaknya pelayanan kita waktu itu. Sudah nggak bisa ke gereja dia. Minggu pun harus dia di lapangan. Saya bilang hati-hati ya, kamu kasih tahu. Pokoknya sempatkan waktu. Kalau nggak bisa ikut gerejanya, ikut komselnya lah. Coba terus diatur. Itu diadu dengan pekerjaan loh hari Minggu. Anak pendeta. Ya, saudara ya. Pelan-pelan. Tapi anaknya bagus, gelisah dia. Mana ya? Terus dia. Usaha terus. Ini kan baru diterima. Ini ada kita kelas tahun. Ya belum begitu kuat. Nah ya, harusnya suatu saat kita akan ngerti. Kalau yang dirangsang, dirongrong itu rohanimu, nah saja paling keras ya. Tinggalkan itu. Jangan seperti Lot. Main jauh dari Abraham, makin hari mendekati Sodom Gomora mesti. Masuk kota Sodom Gomora. Habis. Karena rangsangan iblis itu, waduh,
malaikat terang itu begitu. Kalau Anda nggak lihat terang sesungguhnya, ya yang penting ada terang, Anda datang. Saya datang. Pokoknya ada firman Tuhannya, nggak tahu isinya apa. Oke, lebih dalam mungkin kita masuk di Yohanes 10 ya. Mungkin penjelasannya akan lebih masuk nanti. Baik ya, Yohanes pasal 10. Judulnya ini Gembala yang Baik. Gembala yang baik. Ya. Ada dua hal di sini Tuhan ungkapkan tentang akulah. Ya. Yang pertama akulah pintu, yang kedua akulah gembala. Ini menarik. Ya. Ini para penafsir juga agak penjelasannya perlu. Dia ngomong ini sesuatunya agak sulit sebenarnya. Tapi saya mau coba istirahatkan saja. Ketika dia ngomong gembala, ya, baca satu yang ada tahu lah ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, kata dengan memanjat tembok, dia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tapi siapa yang masuk melalui pintu, dia adalah gembala domba. Pertama yang ngomong gembala ya. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan dia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menurutnya keluar. Ya. Dan seterusnya. Kita mau masuk ke ayat 7. Nah, ini yang berubah itu. Tapi gembala ada penjaganya membuka dalam pintu. Tapi Yesus berkata begini di ayat 7. Aku berkata kepadamu sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Sama, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Saudara, yang pertama saya mau cerita, Yesus juga adalah pintu. Gembala itu mau masuk, pintu dibuka, tapi satu sisi sebelumnya dia adalah pintu. Saya pernah baca suatu tafsir ya. Anda kalau ini sudah. Tafsir itu ini kandang domba yang di tengah-tengah padang ya. Padang rumput itu ya, atau di tengah padang itu ya. Jadi orang Yahudi itu membalakannya bukan seperti orang di Indonesia, setahu saya di kampung saya itu Semarang. Yang makan kambing atau dombanya pagi, sore balik gitu ya. Ini enggak. Ini jalan karena rumputnya kan kayak rumput terus ya. Dia kadang berbulan-bulan bisa keluar tuh. Itu ada cerita Lukas 2 itu ya tentang gembala yang melihat langit terbuka itu. Jadi dia di tengah-tengah padang itu. Ya. Di tengah padang itu dia biasa buat kandang-kandang. Dari tumpuan batu kira-kira mungkin 2 atau 3 meter lah. Ya, batu itu yang disusun ya. Supaya kalau gembala bisa masuk situ. Ya pokoknya atasnya ada sebagian kasih atap atau apa gitu ya. Nah, lalu nggak tahu berapa meter masing-masing sesuai dengan jumlah tumbanya. Lalu yang bagian depan itu kayak Anda punya pagar ya. Ada pintunya, ada temboknya begini, tapi ada celah untuk masuk pintunya. Nah, biasa celahnya ini itu enggak ada, biasanya ada yang pakai pintu, ada yang tanpa pintu. Kalau nggak ada pintunya, ya ini celahnya nggak lebar-lebar, celahnya biasanya disesuaikan dengan tinggi sang gembala. Jadi sang gembala itu tidur di antara tembok ini, batu ini. Dia tidur di tengah-tengah ini. Jadi kalau ada serigala atau saya mau aktifnya, dia akan turun duluan. Nah, saya itu sebelum itu artinya. Jadi Yesus akulah pintu. Dia betul-betul ada di tengah-tengah celah itu supaya dia menjaga domba-domba itu aman. Jadi kalau ada musuh domba itu mau masuk, mesti kan lewati dia. Yang misalnya gembalanya ada 2 atau 3 dan teman-temannya itu, masih lewat itu. Dia masih terbangun duluan. Makanya dikatakan penjaga Israel itu, gembala Israel itu tidak pernah tertidur terulang. Allah tidak pernah tertidur, namanya Immanuel. Pintu. Nah, yang menarik saudara, yang menarik itu tadinya saya baca ayat 9 itu. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku,
ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput itu. Jadi dialah pintu, orang yang masuk itu maksudnya terima Yesus satu-satunya jalan. Ya. Yesus sama Tuhan dan Raja. Dia masuk, percaya Yesus, bertobat terima Yesus. Ya. Itu selamat. Tapi yang menarik, begitu masuk, dia keluar. Menemukan padang rumput. Saya berdoa sama Tuhan, maksudnya apa ini Tuhan? Jadi ini problem yang seringkali kenapa orang Kristen tidak banyak maju karena ini. Dia hanya masuk ke Yesus, tapi dia lupa sebenarnya ketika kita terima Yesus itu, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah itu. Jadi saya nggak tahu, mungkin ya kalau Anda lihat di Peramaan 5 itu ada domba dan kambing. Gitu. Mungkin dulunya kita kambing, begitu ketemu Yesus, ya, kita berubah jadi domba. Nah ketika kita masuk dalam Kristus, terima Yesus itu, kalau kita hidup di dalamnya, itu seperti kita keluar, kita menemukan padang rumput. Ya saya itu baru pernah belajar gitu. Bedanya kambing dengan domba itu ya. Kalau kambing itu tidak selalu makan rumput. Pohon ranting-ranting ada daun-daunnya seperti tangkai itu ya, kalau saya ingat betul waktu saya kecil di kampung saya ada tetangga saya yang punya kambing itu, kalau diajak jalan ya menuju yang ada tempatnya ada namanya Tanggul itu dari Kanal Timur itu di Semarang, banyak rumputnya. Itu begitu kambing itu kira-kira cuma ada 10-an lah, itu kok jalan dia tanaman tepi pagar mesti dia makan semua. Ternyata sama kambing begitu, lambahan atau lambat, makalahnya begitu. Pak domba tidak, domba nurut sama gembalanya sampai di pagar itu dia makan. Ini penting sekali saudara. Ya. Jadi ketika kita jadi Kristen, itu kita dikatakan jadi domba. Domba itu makan pokoknya cuma satu, rumput hijau. Menyediakan itu. Ya. Itu makanya Matius 4 yang berkata orang hidup, dan khusus maksudnya orang Kristen yang orang percaya, anak Allah, itu tidak hidup dari roti saja, tapi mulai dengan juga firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Tuhan, ini makananmu kesukaan. Kenapa orang baru semangat luar biasa, tidak lama kemudian biasa? Karena dia tidak biasa makan rumput tadi. Tidak biasa makan yang firman. Saya ingat istri saya waktu itu ketika berhasil di Bali ya, berhasil Asia Pasifik tidak salah ya, tentang anak-anak ya, tentang hidupnya itu kegeraan memenangkan anak usia 14 tahun. Itu ada pembicaranya dari Amerika cerita begitu. Dia mulai ngerti IAIN, dia mulai kegerakan di Amerika itu kan di sekolah sudah nggak boleh ada bacaan agama dan seterusnya ya. Jadi orang-orang ini masuk ke sekolah-sekolah dan kampus-kampus ya, itu apa? Dia jadi orang cuma baca Alkitab. Dia nggak potong, nggak ngorbain, nggak ngajar, nggak baca Alkitab bareng. Prinsipnya apa? Dia mau mengembalikan, bahasa saya, mengembalikan kita ini domba, makanannya rumput, sudah rumput. Bukan rumput yang sudah dimasak. Ini sudah kan sama saya, ini kan kita sudah masak duluan. Ini namanya mungkin sop rumput, saudara makan. Tapi makanya nanti ada rombongan kembali, Yohanes 10 ada dapat rumput segar dari kudus dari Yesus. Amin ya, begitu ya. Anda jangan senang apa yang pendeta sampaikan, proses sampaikan. Itu sudah diolah. Ini mungkin sop rumput atau capcay rumput. Kita perlu melatih tiap hari makan firman sendiri. Saya, pendeta yang lain di gerejamu itu sebagai gembala yang menjelaskan nanti kalau ada yang jelas. Tapi sesungguhnya dengan Roh Kudus, urapan itu mengajar Anda betul-betul kembali makan rumput yang asli. Anda makan rumput mulai menyukai firman Tuhan. Domba itu begitu dalam Kristus itu seperti keluar, dia pada rumput pasti senang benar. Dia nggak minta Mercedes, nggak minta rumah bagus, nggak minta HP, iPhone, nggak. Rumput ini aku, pure murni itu. Keluar tanpa rumput senang. Itu kok benar loh ya. Ini tidak banyak orang seperti itu. Ya. Dia masuk SMA, SD banyak baca, kita terus baca itu kok urut ya. Ya. Kita nggak tahu ketika dari Matius. Pokoknya baca terus. Kalau Gideon itu kan dari Perjanjian Baru. Matius ya. Baca aja.
Kemudian satu pasar, dua pasar, baca ada saudara kudus yang berdoa dulu, terus nolong, terus baca aja terus. Akan rumput mewah yang bertanya mungkin dijelaskan. Yang pertama sama kita ya, ialah pintu. Jangan sampai kita terkecoh oleh iblis yang dari marga terang. Kita ini masih perlu roti, masih perlu lain-lain plus rumput. Ya, kita pernah cerita kalian, teman-teman yang lama kali ngerti ya. Kita makan nasi aja sehari 3 kali, belum snacknya. Ya. Kalau kita mau sambil makan santai, ngomong-ngomong santai, nikmati, mungkin kayak 7 menit lah sekali makan. Kali 3 1 jam. Jasmani kita kuat. Belum lain-lain, makanan lain, nonton TV, lihat HP, sosial media yang lain, itu makanan konsumsinya otak, jiwa kita. Mungkin 2 jam lagi lah. Atau 1 jam, 2 jam berarti. Ya. Nah, bagaimana dengan roh kita? Rohani kita yang perlu rumput itu. Itu nggak heran kalau banyak orang-orang yang nggak tumbuh rohaninya, karena makan rumputnya hanya mungkin setengah porsi. Nggak begitu suka. Saya pernah ngomong kan, ketika saya singkapan itu waktu benih itu jatuh di pinggir jalan yang keras itu, nggak bisa masuk, bisa ambil. Karena jiwa kita sudah penuh masalah-masalah duniawi, masalah-masalah yang lain, persoalan yang lain, urusan makanan, penuh. Sehingga firman Tuhan nggak bisa masuk. Kita udah kenyang hal yang lain. Kita udah kenyang hal yang jasmani, yang duniawi, yang keinginan mata. Udah terpuaskan semua, rumputnya nggak bisa masuk. Kita makan rumput cuma sedikit sekali. Lama-lama kita nggak akan menyukai loh dari itu. Pada rumput, aduh rumput lagi. Kayak orang Yahudi, bilang saya ketika keluar dari Mesir kan, kehabisan makanan, Tuhan kasihnya mana? Pure mana? Murni. Nggak ada rasanya apa-apa. Betul lihat ya? Tidak ada rasanya. Sampai mana itu terus sampai masuk ke tanah perjanjian baru. Domba itu makanannya ada di dunia, utama itu rumput. Rumput, Anda stres, makan rumput, itu kekuatanmu. Kita nih domba, bukan kambing. So, kambing makan apa aja mau. Kita domba. Makanya apa? Rumput. Jadi kalau kita ngerti itu, dialah pintu. Dan Yesus menyediakannya sebagai gembala, menyediakannya apa? Rumput buat kita. Supaya kita kuat dituntun berjalan kemanapun dia mau. Pasal 23 dikatakan, dia menyediakan rumput yang hijau, ya, padang rumput hijau, air yang tenang. Ada lagi, dia ngajak kita di lembah bayang-bayang maut. Banyak persoalan mau mati sepertinya. Supaya apa? Supaya kita tahu tuntunan dan penjagaan gembala kita. Gembala kita punya tongkat dan punya gada. Ya. Kalau ada dan saya tidak diberi rumput yang kuat, air yang segar ya, doa bukan doa dan tujuan penyembahan gitu ya, negarkan api plus rumput gitu ya, kuat jalan. Ya. Nanti jalannya pasti dilewatkan lembah bayang-bayang mau atau lembah kelam. Ya. Banyak musuhnya muncul, ya. Banyak perkara lah kayak itu, bisa muncul dan sebagainya, supaya ngerti pertolongan dan perlindungan Tuhan. Gembala itu Anda perlu selain lihat firman Tuhan, Anda perlu mengalami hidup. Dia betul-betul hidup bersama dengan engkau dan menjaga engkau. Dia maha kuasa. Seperti Paulus dikatakan di 1 Korintus ya. 1 Korintus ya. Dalam pelemahan, kuasaku nyata. Paulus dikasih duri dalam daging dalam hidupnya. 3 kali dia bawa sama Tuhan. Tuhan cabut ini utus iblis. Cabut ini duri dalam dagingku, cabut. Dia bilang enggak. Cukuplah kasih karunia aku. Jadi setiap kali Paulus mau teriak sakit, Tuhan tolong lihat kuasa Tuhan nyata. Nah, belajar menanti-nantikan Tuhan, belajar punya pengharapan. Saudara perlu mengalami seperti itu, bahwa pelindungan Tuhan tidak sekedar beri iman toh,
tapi dia sungguh-sungguh dengan tongkat dan gada siap nolong. Jadi ketika Anda masuk ke Behemoth, tidak perlu rasa takut, perlu belajar diam menantikan. Tuhan tolong, kuatkan aku. Nah, hal seperti ini menantikan dan penuh pengharapan itu yang hampir generasi muda kita jarang hari ini. Ya jangan-jangan kita yang banyak salah didik. Ya dulu sama orang tua kita mau kita didik, kan? Perlu apa kita ya menantikan nanti nabung gitu atau apa gitu ya. Tapi hari ini banyak keluarga-keluarga yang anaknya minta apa langsung disiapin. Minta apa disiapin. Karena kita enggak, ya teman saya bilang, kasihan Pak, saya enggak mau anak saya dulu susah. Bukan kayak pengen susah, tapi ingin melatih. Bagaimana dulu kita ada celengan nabung dulu, mau beli apa, terus waktunya cukup, nah baru beli sepeda atau beli apa. Ini penting, menanti-nanti Tuhan, kayak itu berapa tahun kita nggak nanti pasalnya kita tahu berdua. Itu kita sudah hampir tidak punya pengharapan ketika sakit, ketika banyak masalah, pekerjaan dan sebagainya. Apakah kita masih menanti-nantikan Tuhan punya pengharapan? Itu seperti Saul yang kuat, ya. Kita tidak salah. Berpegang kuat, pengharapan tidak mengecewakan, kata Romawi. Saudara, itu penting. Dia pintu. Begitu Anda masuk dari Kristen dan saya, langsung mengerti. Kita diubah menjadi domba. Ulamanya agak bisu lahir baru gitu ya. Lahir baru itu kan seperti metamorfosa. Nggak tahu metamorfosa ya. Dari ulat ke pompong jadi kupu. Ini bertelur ulat lagi. Anda lihat bedanya betul. Ketika ulat makannya mulutnya itu bentuknya cocoknya makan daun ulat itu. Saudara. Ulat itu kan bentuknya mulutnya begini. Jadi cocoknya makan daun. Begitu dia masa inkubasi ke pompong, keluar metamorfosa jadi kupu. Mulai baru yang lama terus yang baru telah tiba. Kupu sudah berubah mulutnya, ada belalainya. Jadi kalau dia masih pakai yang lama, makan daun nggak bisa lagi. Sudah desainnya sudah dirubah Tuhan. Kupu mesti menghisap bunga, sari bunganya dihisap. Berubah. Jadi ketika dia terbang dari kupu, lepas dari kepompong itu, jangan pikirannya cari daun lagi. Kalau dia cari daun lagi, bingung dia. Nggak bisa makan. Tapi carinya bunga. Belajar menyukai bunga. Ketika ada dasar jadi Kristen, belajar dari domba, belajar menyukai rumput. Tok. Banyak orang menyukai doanya, banyak orang yang paling banyak menyukai pujiannya, penyembahannya. Ya. Saya tahu berapa orang tiap hari satunya di situ jam menyembah dan doa aja, nyembah doa sampai sejam 2 jam selesai. Saya tanya, baca firmannya, wah itu Pak, itu yang sulit. Itu Anda hanya minum terus, nggak bernafas, nggak makan rumput, imannya nggak kuat, ada persoalan jatuh. Belum apa seperti ngomong, mesti lemah imannya. Ketika lemah ya iblis memangsa kita habis, ditelan kita. Sebenarnya singa nggak ada yang telan sih ya, singa harus mencakar, capik-capik, gigit. Ini singanya menelan. Ya, orang bilang singanya adalah ompong, dirompok yang lucu di dia bangkit. Dia bangkit, iblis dihancurkan kepalanya. Ya. Kalau saya nafsirnya ini menelan itu kan pelan-pelan. Ini belum mati, udah dicapik-capik, dikit mati. Jadi kalau ditelan itu masih ada orang lain bisa menolong, narik keluar masih bisa. Itu buat saya begitu. Jadi ingat baik-baik Anda betul-betul jadi imam keluargamu. Ya. Kalau belum anak-anak, istri belum cinta firman, berdoa. Ya. Yang mau cinta firman tidak mulai cinta Kristus dan sesama. Pasti mulai cinta gerejanya, mulai belajar melayani anak, mulai suka melayani. Di kampus suka melayani, di kerjaan suka melayani. Dia tahu hidupnya, dia tahu tujuan hidupnya untuk memuliakan Tuhan.
menyukai rumput. Itu yang pertama. Yang kedua, dia adalah gembala yang baik. Kita mau lihat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapak mengenal aku, dan aku mengenal Bapak. Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ini berapa kali muncul yang memberikan nyawanya ya. Ini sama ayat 11 ya. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, jadi kata mengenal. Dari ayat 14, Yesus itu mengenal domba-dombanya, domba-dombanya mengenal Yesus. Proses ginosko ini terjadi. Ya. Nanti sama seperti Bapak mengenal aku dan aku mengenal Bapak. Itu pasti sempurna nanti. Bayangkan ya, domba dengan gembala itu sebenarnya seperti Kristus dengan Bapaknya. Tidak ada yang tersembunyi lagi. Mengenalnya sampai seperti itu. Saya mau baca langsung aja ayat yang ke, Anda mau tahu ya, ayat yang ke-27. Ayat 26 dulu ya. Ini ngomong sama orang Yahudi ya, Farisi dan Saduki. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-domba. Nah, ini dia urutkan kembali. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Yang pertama mendengar. Yang kedua, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Ya, tadi Anda lihat di ayatnya atas nanti saya bacakan, saling kenal kan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan saudaraku tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun juga. Dan saudaraku tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi begini saudara. Domba itu Anda sudah masuk ya lewat pintu itu, Anda sudah mulai belajar mendengar sekarang. Ya, rumput itu nanti akan melatih Anda ngerti, oh ini suara gembalaku seperti ini, kemampuan ini. Yang makan rumput Anda akan mulai mendengar. Ya. Mendengar itu suara gembala seperti apa mendengar? Mendengar itu memunculkan iman. Ada Roma 17 ya. Iman timbul dari mendengar. Ya. Mendengar firman Tuhan memunculkan iman. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan, kalau Anda baca Alkitab, mesti harus bersuara, tidak bisa tidak. Ya. Orang-orang Yahudi itu kalau membaca Alkitab, baca Taurat dia bersuara. Saudara harus bersuara. Ya. Baca Alkitab disuarakan. Ya, kalau sapi yang paling telinga mendengar. Karena begitu mendengar ini, iman muncul. Ya. Itu satu hal. Anda mulai belajar iman muncul, Anda menangkap, oh ini suara gembala ini. Supaya akibatnya, gembala yang palsu yang dulu, ya, Anda sudah nggak ikut lagi. Ini sudah asing. Jadi tiap hari ngelatih telinga kita. Baca firman Tuhan. Anda ngerti kalau ini firman Tuhan. Saya mau sambut dengan mengenal. Dengan membaca terus menerus, ya, Anda nangkep ya. Nangkep firman, merenungkan ya, yang rema dan logos. Itu lama-lama kita akan mengenal dia. Ginosko itu mengenal dengan hubungan. Firman, berdoa, mengenal dia, ya, merenungkan kembali. Belajar, kayak belajar ini Anda belajar mengenal. Terus sampai jadi kebenaran. Jadi dengan iman Anda tahu jalannya, ya, akulah jalan yang Anda ikut. Dengan mengenal, nanti Anda ngerti kebenarannya. Saya sampai dulu. Udah tahu kebenarannya, seutuhnya baru kita bisa betul-betul sepenuh hati percaya mengikuti dia. Banyak orang tidak. Kalau Anda tidak tahu urutannya begitu, ketika Anda mendengar langsung mengikuti dia pelayanan, banyak berjatuhannya. Atau ya Anda akan tanda kutip saya bilang akan nggak sampai tujuannya, karena jalannya Anda akan makin mengerti, karena sulit, sesak, sempit, banyak aneh dan sebagainya. Nah dengan mengenal dulu, Anda yakin mengenal, Anda bisa ikut dia. Kita mulai belajar sangkal diri, tapi ikutlah aku. Jadi gembala palsu ini yang pencuri, pembunuh, pembinasan tidak bisa menipu Anda lagi.
dia mencuri imanmu, dia membunuh kebenaranmu supaya nggak maju-maju, dia membinasakan hidupmu. Kita masih hidup, masih gereja, tapi semuanya sudah tidak ada bahasanya di Wahyu pasal 2 sudah jatuh demikian dalam, karena kita sudah nggak ngerti, kita telah meninggalkan kasih yang mula-mula itu. Kita makan rumput sudah nggak nikmati lagi. Pada baca 1 Yohanes ketemu ya, kalau kasih akan dunia ini ada dalam hidup kita, kasih akan Bapa akan pasti hilang. Itu yang hati-hati. Jadi saya mau sampaikan lagi, yang pertama belajar mendengar dulu, melatih iman. Ya, itu tiap pagi pribadi. Kemudian Anda mulai bertumbuh mengenal dia. Proses ada pembelajarannya. Ya. Ada hubungan mulai lebih dalam. Anda intens mulai ikut belajar firman Tuhan, masuk BSK begini, atau Anda belajar buku-buku firman Tuhan yang lain, sampai betul-betul pengen mengenal supaya Anda bisa membedakan ini yang benar, ini yang terang sesungguhnya, itu palsu. Itu proses mengenal. Sudah begitu, walaupun yang ini yang Anda kenal benar, ini gembala yang baik ini, bahwa kalau Bapak yang mau, Anda ngerti ini yang benar. Karena tawarannya mungkin selalu metropolitan, selalu mall gitu ya. Tapi kok Anda ngerti gembala yang benar ini, yang baik ini, terang yang benar ini, bawanya sesuatu yang nantinya akan Anda melihat mengalami kemuliaan Tuhan itu. Terang itu akan dinyatakan ketika betul-betul orang sudah nggak mampu, kayak orang kita sejak lahirnya. Melihat dan menikmati kemuliaan luar biasa itu. Kalau Anda sudah sampai ngerti kebenaran, belajar gnosko itu ya, ngerti. Jadi mau lembah bayang-bayang maut pun, jalannya sempit, sesak pun ya, sekitarnya banyak singa-singa yang mengaum, di tengah-tengah serigala, gitu, baca juga, di tengah-tengah serigala, ya, aneh dan sebagainya, ini benar. Dia gembala palsu ini yang mau mencuri, membunuh ini, ngomong yang lain, ini keliru ini. Kamu kan masih manusia, ya. Kita harus bersetimba dan sebagainya gitu. Tidak akan tergoyahkan lagi. Tidak akan tergoyahkan sama sekali. Karena kita sudah mendengar, sudah mengenal, kita mau ikut dia sepenuhnya. Mau nyangkal diri, mau mikul salib. Ya. Sudah ngerti. Walaupun semua benci engkau saudaramu semua. Pertama harus jalan lurus untuk Kristus. Mau jadi murid. Dikatakan ini perkataannya keras, enggak, ini kebenarannya kehidupan. Ini rumput buat aku, baik buat rohku, baik buat rohku. Yakinkan diri, ditipu, terlalu keras ini. Enggak mungkin lah, kita kan masih manusia. Teguhkan, fokus akan tolong kita. Ini benar, ini makananku, ini roh, ini rumput yang menyegarkan jiwaku. Terus ini aku pilih. Nanti ketika Anda katakan begitu, kebenaran muncul, nanti hidup betul-betul Anda menikmati hidup yang berjalan bersama dengan dia. Itu saudara, saya mau sharing itu. Sesungguhnya kalau Anda ngerti itu ya latihannya. Di sini kemarin kita belajar ada iblis sebagai pendusta, ya. Dia berdusta kalau ini keras dan sebagainya lah. Kita tidak akan percaya sepenuhnya, kita akan mengikuti dia karena itu keras. Itu iblis yang menipu kita. Hari ini kita belajarnya dia sebagai pencuri. Kalau Anda nggak nikmati makan rumput firman Tuhan tiap hari, imanmu akan habis dicuri dia. Karena kita hanya dengar, nggak mau mengerti, diambil oleh iblis itu. Benar itu hilang ya nggak ada, imannya nggak akan muncul-muncul. Makan rumput itu mulai belajar, diucapkan mendengar, imanmu muncul, kemudian makin hari makin mengenal dia, ada effortnya, ada mulai mau berkenannya, mau sungguh-sungguh ya. Meninggalkan segalanya ikut Kristus sungguh-sungguh. Nanti saya ngomong lagi ya. Nanti pertempurannya ketika Anda dihadapkan ini
berkenan itu menyenangkan Tuhan kan. Dari halnya yang sama, misalnya BSK aja lah. Nanti akan banyak hal yang lain yang membuat Anda harus memilih. Nah, dengan memilih itu, kita akan menentukan kita sebenarnya berkenan kepada siapa. Orang dewasa mesti kan memilih. Itu pilihan. Ya. Nah, seringkali kita ada dengan memutuskan memilih siapa, itu sebenarnya kita akan tahu rohani kita levelnya ada di mana. Yesus Tuhan kita, sebut-sebut dia Tuhan Yesus, ya. Artinya kita hambanya, kita kan waktu kita yang ngomong proskuneo nyembah itu artinya kita tunduk taat, siap mendengar firman-Nya, perintahnya. Terus kita apa? Dengan dihadapkan ke pilihan-pilihan itu, sebenarnya kita mau kita akan mengerti yang kita ambil itu kita ada di level mana sih? Ya saudara, jadi belajar akan ngerti. Kalau udah sudah mengerti begitu, sudah menang terus mengatasi yang rohani yang mutiara itu sesungguhnya aku pegang ini, ya, betul rumput, tapi itu sesungguhnya kehidupan buat aku. Dan kebenarannya. Dunia tawarkan yang lain itu Yesus kan, digoda oleh iblis kan, yang memberikan segala kerajaan, kemuliaan, kekuasaan, tidak. Anda tahu kan ya, Bapak kami itu kan ditutup dengan terakhirnya itu, karena engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Ini yang ditawarkan oleh iblis kan, di Matius 4 dari 24. Dia semua memilih Bapa, bukan memilih iblis. Jadi sebetulnya kalau kita mentaati Kristus, semua akan ditambahkan, kita akan mengerti. Nah, Anda ketika belajar memilih berkenan itu, setelah belajar latihan berkali-kali, Anda akan ngerti betul. Oh, ikut Yesus ini walaupun jalannya lembah yang maut pun, ya, ujungnya kemuliaan. Baik saudara, saya rasa saya mau sampai sini dulu. Ya. Nanti besok ini gembala ini tidak ada di tempat lain. Injilnya nggak nyatet. Akulah itu dan akulah gembala yang baik. Silakan saudara mau kesempatan pertama bertanya dulu ya. Bertanya silakan. Lalu kalau yang mau ketika saya jelaskan ada muncul pertanyaan atau muncul sesuatu yang ingin berbagi juga. Kok saya munculnya begini ya Pak? Jadi kita sharing. Silakan. Pak Onda, ini dikaitkan dengan Mazmur 23 gimana Pak? Iya. Itu sudah langsung sedikit ya. Hanya Daud yang bisa mengerti tentang Allah sebagai gembala. Sebenarnya di Perjanjian Lama itu ada beberapa ayat yang jelaskan bahwa sesungguhnya memang Allah itu sebagai gembala Israel. Gitu? Gembala atau penjaga. Ya, dia nuntun umatnya begitu. Sebagai itu. Tapi yang memahami sesungguhnya gembala seperti apa, itu Daud memang. Itu memang luar biasa ya. Makanya Daud namanya ada di PL, ada di Wahyu juga ada namanya Daud. Jadi kita lihat di Mazmur 23 ya. Itu ekspresi Daud mengenal Allah sebagai gembalanya. Kenapa Daud bisa mengenal sungguh-sungguh? Karena dia seorang gembala. Ini persoalannya di kita begitu. Yeah. Persoalannya kita ini ya berapa sama. Kita tidak akan pernah bisa memulihkan orang kalau kita nggak baca di yang baik. Ya begitu kira-kira ya. Sama sebenarnya begitu. Ya, kalau kita baca. Daud ngerti betul karena dia memperagakan hidupnya seperti itu. Ya. Saya lupa dulu ya, ketika Daud suruh ngirim langsung makanan buat kakak-kakaknya itu kan dia dimarahin orang-orang. Kenapa kamu ke sini? Mulai perang ya? Enggak. Tapi Daud dosa-dosa dia enggak pergi-pergi. Dia aja dong. Itu loh kamu jaga loh kambing domba 2-3 ekor aja kamu tinggal. Oh 2-3 ekor loh. Tapi dia ngomong apa? Kita di depan Saul ya, dikasih pakaian dia nggak mau. Tuanku percayalah, aku bisa mengalahkan Goliat ini. Karena aku ini mempertaruhkan nyawa ketika jaga kambing domba ini. Ayah bilang, ada singa datang, beruang datang, aku hadapi dia. Aku banting, aku buka mulutnya, aku pegang jemputnya, aku bunuh dia. Jauh seperti itu. Dia tahu dia mempertaruhkan nyawanya sungguh-sungguh untuk dombanya. Dan dia tahu itu sesungguhnya sifat dari Allahnya dia, Yahweh-nya. Begini ngomongnya dia. Tuhan adalah gembalaku.
takkan kekurangan aku. Nah, ini penting dulu. Bisa ceritakan, kalau ini digambarkan hal jasmani, ya nggak ketemu. Karena Tuhan, begitu gembala kita, dia nyiapkan rumput. Firman. Tapi firman itu kan segalanya. Firman menunjukkan iman. Ketika kita punya iman, tidak ada yang tidak bisa kita kalahkan, kata 1 Yohanes. Iman mengalahkan dunia itu imanmu. Kalau begitu ya, tidak akan kekurangan apa-apa. Tapi dan ngukurnya ini duit, ini hal yang lain, jasmani, ya kekurangan terus. Tuhan kok ajarnya begitu, kalau kita nggak mau. Dia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Ini gajinya dia. Dia tahu betul firman Tuhan itu selalu baru tiap hari. Nggak pernah firman yang kering. Mana itu baru setiap pagi. Percaya itu saudara. Ya. Jadi Anda ngetesnya kalau apa itu Anda mulai nyukai rumput, mesti antusias makan rumputnya. Ngunyah, nikmati makan rumput. Jangan cepat-cepat. Cepat-cepat ya makin lama makin bosan kita. Nggak suka, maaf ya, bisa muntah kita. Rumput kan nggak enak. Tapi kita ngerti, ini kita mulai belajar nyukai rumput. Ini rumput yang rumput hijau, segar, betul menyegarkan. Kalau rumput hijau, waduh itu kesukaan luar biasa, itu kekuatanku, makanan kesukaan. Dan dia membimbing aku ke air yang tenang. Air tenang itu, Anda tahu ya, air tenang itu, kalau domba yang tenang dia langsung segera minum, nggak usah toleh-toleh lagi, dia percaya. Ya. Air tenang, air yang tenang itu air yang jernih, tenang, menyegarkan. Minumnya tidak perlu dengan kuat dan sebagainya, kita menikmati. Artinya Tuhan dulu menyiapkan, bahasanya rohani ya, itu nyiapkan betul-betul roh kita itu akan segar, kuat setiap saat. Makanan itu menguatkan, air itu menyegarkan. Ya. Jadi Anda keluar kamar sudah saat itu sudah berdoa segalanya, maka betul keluar kamar, keluar rumah nggak ada segala hal, Anda keluar dan jiwa kita segar. Nah, itu ketiganya muncul ya. Ia menyegarkan jiwaku. Nah, ini dia yang ketiga sama. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya. Artinya ada jalan yang nggak benar. Nah, kalau Anda dan saya tidak tiap hari dengan tuntunan firman Tuhan, jalan kita keluar rumah, keluar dari kamar tidur, bisa salah jalannya. Kalau salah nggak apa-apa. Kalau gembala kan beritahu. Gembala jalan di depan, kita di belakang, ikuti dia ke kiri semua, kanan semua. Ya. Yang keempat yang saya mau sampaikan, ini yang pentingnya Daud ini. Mungkin sama Ayub terakhir baru dia ngerti. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman atau bayang-bayang maut ya, bahasa terjemahan lamanya, aku tidak takut bahaya. Artinya lembah yang penuh bahaya. Ya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Waduh saudara, ini ngomongnya apa ya? Saudara harus mengalami seperti ini supaya cerita Paulus ya, lalu cerita yang lain-lain itu kan banyak sebenarnya. Saya pernah cerita mungkin sekali 2 kali ya. Saya waktu di pelayanan di namanya daerahnya Soba, mungkin Pak Budi pernah ke sana juga ya. Soba itu saya sama istri saya pertama kali itu di Soba itu kan lalu kita buat sekolah sebelumnya. Saya ke sana itu salah 1, 2, 3 kali itu saya mulai diajak mereka mulai jalan lebih jauh gitu ya. Lalu setelah agak mau sore kita mau pulang, saya sudah pernah sekolah jalannya apa beda. Saya sudah nanya istri saya, jalannya mau nggak seperti tadi ya? Ya ini sudah mau sore, jadi kita mau cepat-cepat lewat. Jadi lewat itu lewat tebing yang curam, ya. Tebing, lalu jalannya cuma sekira-kira 20 cm, 30 cm, apa aja. Ya. Jadi kalau berjalan itu pasti merayap, ini ada tembok ya. Jadi kami itu kalau berjalan itu merayap tembok. Nempel di dindingnya, bulannya, pelan-pelan jalan kita ke sana. Pertama masuk situ saya udah gak ngeri itu. Pokoknya jurang. Bisa udah takut juga, gimana? Kita sembahyang, kita jalan, yuk kita ikut aja, mereka berani. Lalu akhirnya
ibaratnya kita nempel di jurangnya, kita nggak bisa pelan-pelan. Nempel di tebingnya. Itu cerita itu saya, sama-sama jadi saya nggak pernah lupa. Ketika mau sampai di sana, itu isi saya terprosok isi saya. Terprosok saja jatuh. Betul hilang itu saya. Waduh, enggak bisa. Tapi nggak tahu isi saya tuh merasa udah mau jatuh itu, saya ada tangan kembali. Yang dorong dia nempel di tembok itu lagi. Plek. Sudah dapat jalan sampai di sana. Saya kaget. Waduh. Dia merasa ada tangan yang menahan dia, balikan dia ke tebing lagi. Kira selamat. Saya juga peristiwa itu sekarang saya nggak jelas betul, saya sama-sama, tapi saya seperti itu Cina. Nggak usah nanya sama yang teman itu, yang nganter-nganter itu ya, Ayusa atau siapa. Saya nanya loh, ini jalan bahaya begini, memangnya tidak ada orang jatuh? Banyak apa yang jatuh, mati, kan kurang ada juga ya. Tuh ya, Anda tertawa juga, saya juga tertawa waktu itu, tapi tawanya kan tawa nggak enak saya itu. Aduh, kurang ajar juga. Saudara, kalau saya nggak jalan ke situ, ya dipaksa atau terpaksa lah, cerita itu nggak pernah muncul. Daud kok tidak pernah mengalami ketemu beruang dan singa. Dia tahu Tuhan tolong. Kalahkan itu. Jadi dia tahu ketika bisa kalahkan singa dan beruang itu tidak semua orang berani. Gembala masih lari ke belauman, tapi dia tidak. Dia tahu itu. Sehingga ketika dia menang, yang penting apa itu? Setelah itu dia dikasih hal yang lebih gede lagi, ngalahkan Goliat. Dia tahu pasti bisa. Karena gembalanya banyak kelam itu, dia punya gada, dia punya tongkat. Gitu. Dia tahu menghadapi Goliat apa yang dia ngomong? Aku menghadapi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Paling hebatnya dia. Dialah pernyataan Tuhan. Lembaga kelaman, Goliat itu lembaga kelaman loh. Itu mau jajah Israel. Saul aja raja yang gede, jagoan kan. Dilantik ketika perang melawan Goliat, Saul atau dia merasa top waktu dilantik itu. Ya, jago perang, gede, badannya tinggi. Semua di tangan orang Israel yang paling tinggi dia. Begitu ketemu Goliat, macam kecil. Daud yang kecil, ketemu Goliat, semangat dia. Karena dia tahu Tuhan yang menyertai dia. Gembala itu nyata dulu, dan bukan nyata itu mengasih berkat kok tidak. Anda perlu tahu dia bawa gada dan bawa tongkat. Gada itu untuk perang muka musuh. Tongkat itu menolong kita masuk jurang dia tarik dia. Nah itu semua tidak bisa muncul, Anda tidak pernah menikmati tongkat dan gada Kristus, peperangan rohani. Kalau Anda tidak mau diajak masuk ke lembaga, maksudnya bahasanya mungkin lebih tepatnya, gembala yang baik, gembala yang benar, aku ini memberikan nyawanya buat engkau, itu tidak sekedar keselamatan yang transendel bentuknya, tapi bisa real. Berikan nyawa itu untuk nolong namakan kita dari apapun musuh-musuh kita. Yang terpenting, setiap masyarakat tidak ada kan menikmati yang lebih gede lagi, ternyata Tuhan. Kalahkan beruang dan singa, Anda punya iman lagi akan Goliat. Ini hanya bisa kayak Paulus itu loh. Dituntun bukan banyak waktu. Ya. Dia terus semangatnya berat dia. Mau dibunuh dan sebagainya, terus dirajam, terus dipukul, terus dia maju. Dalam kapal, sering makan kuasa terus. Tapi di situ dia bilang apa? Dalam kelemahan kuasaku nyata. Cukuplah kasih karunia. Kalau kita nggak dalam kelemahan menartikan Tuhan, kita nggak akan dapat pertolongan Tuhan. Iman kita kuat buat apa saudara? Ya buat menang menghadapi kita. Teruskan ya. Aku menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ini kan apa ya maksudnya ya?
lawannya mau ngajak, mau ngancam kita banyak, ya, Tuhan nyiapkan bidangan. Bidangan itu bukan untuk pesta pora, lawannya nyebu kita kalah. Bidangan itu makanan kekuatan. Jadi kita lihat lawan yang makin berdekat, kita nggak boleh takut. Tuhan menyiapkan makanan kuat. Engkau mau kepalaku dengan minyak. Itu ini ada orang yang ngomong ini memang apa? Kalau kepala warga nanti ini urapan imam, ya, urapan nabi dalam hidupmu, ya, untuk keluarga. Ya. Tapi saya mau ngomong ini, mengurap dengan minyak ini, ya. Itu pengurapan kuasa untuk apa? Untuk kepala kita itu apa ya? Ngerti hal-hal yang rahasia dari firman Tuhan. Paulus 1 Yohanes pasal 2 karena dia mengurapi kita ini ngerti firman. Jadi sebenarnya kita nggak perlu belajar orang lain. Maksudnya nggak perlu belajar itu bukannya kita, tapi kita perlu belajar dari orang lain. Untuk bertanya, untuk jelasin yang sesuatu yang melengkapi kita seperti itu. Seperti kita katakan di Yesus pada itu, Anda harus punya pengajar, gembala, rasul, nabi, menunjuk, belajar semua. Tapi sebenarnya secara pribadi itu Yesus yang mengajar Anda. Pialaku penuh melimpah. Ya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seperti itu. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku. Ini yang saya sampaikan di Yohanes 11. Yang terkenal ya. Yohanes 11. Saya agak lupa ya, ini ayatnya terkenal. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini banyak orang harusnya sederhana. Berkat melimpah, yes, ya nggak apa-apa lah. Tapi yang maknanya bukan itu sebenarnya. Kebajikan dan kemurahan. Supaya kita bisa mengenali firman Tuhan, mengenai Abraham untuk jadi berkat buat banyak orang. Tidak jasmani itu enggak. Ini sesuai dengan kodrat ilahi yang disiapkan. Jadi soal itu bahasa aslinya itu melimpahi apa? Segala kaya-kayaan di Yesus ya. Segala kepenuhan surga memenuhi hidup kita. Supaya kita ini bisa menjadi kodrat ilahi. 2 Petrus itu ya, 21 ya. Iman tambah kebajikan itu dunia kan. Kalau kita ini menjadi terpenuhi manusia baru yang terjadi. Masih pada Abraham, jadi bukan banyak orang. Kebajikan kapal memenuhi kita. Kekudusan segala yang sampai kita ini betul-betul bisa memuliakan Tuhan yang dia inginkan. Bisa berbuah lebat. Bisa punya pakaian mempelai. Terang, putih berkilau-kilauan. Perbuatan benar dari orang-orang kudus. Bisa terjadi semua. Itu bahasa Sinyaso itu. Berkelimpahan. Dalam penuh melimpah. Artinya kayak kita bisa menghadapi kodrat ilahi. Memenuhi panggilan surgawi. Pasal 23 ditemukan nanti kita akan mengerti betul. Ya, seperti apa kebayaan sesungguhnya. Itu yang mau saya sampaikan ya. Saudara itu yang kepala keluarga itu ada gembala dalam rumah tanggamu. Tidak hanya menyiapkan makanan dan minuman dan pakaian, tapi ada pun yang lebih rohani yang berdampak kekal. Pelatih anak-anak kita juga belajar lembah yang maut disertai terus oleh Kristus. Kalau Anda tidak lari lembah yang maut dan kedalaman, tidak pernah lihat gaganya itu seberapa kuatnya. Kalau kuatnya itu seberapa panjangnya, bukan Anda tidak bisa jatuh ke jurang, tidak bisa, tidak mungkin. Tolong Tuhan, tolong. Baik, begitu. Terima kasih Pak Anjel. Nanti kita omongkan lagi. Terima kasih Pak. Ya, Pak Budi ya? Yo. Ya, saya merasa dikuatkan Pak tentang akulah sebagai gembala dan akulah pintu. Nah, kadang-kadang ada pengertian yang salah karena Tuhan itu adalah gembala
Jadi secara otomatis kita dipelihara oleh gembala, ditolong dari bahaya, ditempatkan di rumput yang hijau, dijagai, karena kita sebagai domba tentu dipelihara oleh gembala, sehingga kita merasa enak gitu ya. Tapi malam hari ini juga diteguhkan tidak hanya itu, tapi saya renungkan adalah sebagai pintu. Nah, ternyata kita sebagai domba juga kita harus tahu tentang fungsi pintu ya. Jadi tidak hanya enak jadi domba ada gembalanya, tapi dengan memahami pintu seolah-olah kita dibuat aktif ya, karena pintu salah satu jalan yang harus masuk keluar. Kalau kita diam saja, mungkin kita tidak bisa keluar, tidak bisa masuk melalui pintu itu. Dan selain itu kita harus tahu, karena Tuhan adalah sebagai pintu, tahu. Artinya di mana letak pintu itu, di mana Tuhan itu, kondisi Tuhan itu di mana letaknya, di sebelah mana kita tahu. Artinya kita harus aktif ya, tahu betul tertuju kepada pintu itu gitu. Jadi seperti saya katakan saling sangat diberkati ya, tidak hanya sebagai domba tetapi kita juga harus tahu dan mencari supaya kita tidak salah jalan melalui mendapatkan pintu yang tepat. Ya, kadang-kadang ada persepsi yang salah karena sudah ada domba mereka diam saja atau pasif karena sudah ada gembalanya. Tapi malam hari ini kita harus aktif juga ya, aktif untuk tahu pintu di mana, ke arah mana dan keluar masuk lewat itu sehingga kita menemukan padang rumput yang hijau. Mungkin itu Pak. Jadi ya, bukan. Terima kasih. Saya mau baca ayat 4 dan pasal 10 ya. Ini kaitan pintu dan gembala ini, kamu semua di sini. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Saya mau garis bawahi karena Pak Budi itu luar biasa yang dia katakan kita mesti aktif. Nah, Anda perlu tahu nanti ya, gembalanya model domba dan gembalanya orang-orang Yahudi itu nggak seperti yang di kita mungkin ya. Di kita itu teman saya ini baru aja ternak domba, dia punya tanah agak gede di Lampung Timur, dia pageri, dia tanam pohon nangka dan banyak itu ya. Jadi ada kandangnya, lalu kalau pagi tinggal dibuka keluar sekitar itu, nggak kemana-mana. Siapin rumputnya, dia makan, nanti sore dia balik sendiri masuk kandang. Nah, seringkali kalau kita gambarnya seperti itu orang Indonesia tuh. Jadi Pak bisa pakai nanti seringkali orang begitu, dikasih makan, dikasih minum. Kita lupa. Intinya setelah kita mendengar, mengenal, ikut dia. Kalau ngerti itu, dituntun di padang rumput hijau. Rumputnya itu mesti dia keluar, ngikuti gembala, ketemu makannya. Bukan dia di kandang, santai-santai, tidur-tidur, nikmati TV dan sebagainya, Tuhan kasih makan firman. Nggak bisa. Mesti bangun pagi atau malam, ya. Ada unsur ikutnya, ada unsur etosnya dikerjakan. Bangun, cuci muka dulu, kalau firman Tuhan. Ya. Begitu. Kristen itu artinya apa sih? Pengikut Kristus. Nah, banyak orang salah. Kita mikirnya di kandang domba dikasih makan air yang bersih, aqua, lalu dikasih rumput yang seger-seger sehingga kita gemuk mau dipotong, bukan itu kayak
Budi. Bukan. Kita diajak jalan. Karena punya goal, punya tujuan. Gembala itu Yesus itu terus sampai ke rumah Bapak, punya 14. Kita jalan. Ya. Sangat tapi kalau salah ikut aku. Ini seperti mempelai harusnya ikut akunya. Nah tuh ngomong nanti kalau harus ketemu ya. 12 tuh. Di mana aku berada, aku mau kau berada. Itu suami istri. Ya, harus ikut. Nah, kita belajar di situ jalan. Ikuti kehendaknya. Nah, banyak orang Kristen tidak. Kita ke gereja pulang, sekali di rumah begini, pulang, gereja pulang. Ya lumayan lah. Katanya nggak berbeda, nggak kerja. Tapi yang penting ikuti, dilakukan. Kemarin kita pernah belajar kan ya. Nanti kalau kita belajar yang Petrus ketemu tuh ya. Petrus itu kan Tuhan ngomong di Yohanes 21. Dia iri sama Yohanes kan. Tuhan Yohanes ini murid yang kau kasih ini tidak akan mati ya. Itu urusanmu. Tapi engkau Petrus ya. Engkau nanti kemana kau pergi gitu ya, engkau masih muda, kakakmu dewi, terserah, tapi begitu engkau tua, nyerahkan tanganmu dekat orang lain, kau akan nurut sama orang itu, dan kau akan mati dan memuliakan Tuhan. Jadi kita ini ikut terus, saya pernah ngomong sama beberapa orang, paling baik saudara tetap berdoa, saya pernah ngomong di belakang juga ya, berdoalah, Tuhan, engkau mau aku ini mati di mana supaya memuliakan Tuhan. Jangan tetap di metro terus ya enggak. Tuhan mau kita ini kalau ngomong di metro enggak apa-apa. Tapi justru kita ngerti tujuan kita di sini mau untuk apa. Buahnya apa di sini ya. Bekerja dengan buah, masih buah. Jadi jalan ikut Yesus itu banyak orang Kristen lupa. Banyak terjebak oleh minta-minta toh ya kita nggak boleh terima Tuhannya nggak nurutin nggak bisa. Nanti ada masuk dan saya masuk Yohanes 13 ketemu itu orang yang bisa mentaati Tuhan itulah yang mengasihi dia, bisa mentaati Tuhan, taati perintahnya. Tidak bilang ini nggak bisa, ini keras, tidak. Kita mau taat, ikutnya kita mau jalan bersama dengan Kristus. Tuhan semua kita mau jalankan firman Tuhan. Kita mau lakukan firman Tuhan. Ya. Baik nikmati rumput hijau, yang tenang, menyegarkan jiwa ketika sulit, berat, panasan, kecepatan gunung, segar gitu ya. Termasuk ketika kita masuk lebat bayang-bayang mau mati. Ya. Tekanan berat, hampir nggak bisa semua, jangan menyerah. Belajar menantikan kayak Ayub. Punya pengharapan. Kemuliaannya muncul. Waktunya akan tepat. Nah, seperti itu yang kita seperti domba betul-betul tidak sekedar percaya tapi menuruti karena mengasihi. Nanti saudara dan saya akan betul-betul step by step jalan dari anak, hamba, sahabat, mempelai. Nanti nggak ada lagi lah ngomong ini keras nih atau nggak bisa. Itu semua harus lakukan untuk kehidupan. Ya. Tentunya dengan yang satu makan untuk kesukaan. Nanti kita nanti KFP itu juga teman kepada siapa yang mau pergi perkataan adalah perkataan hidup. Orang lain ngomong itu keras, itu tidak, itu hidup. Rumput itu nggak enak. Kita ngomong ini hidup, ini enak. Jadi jiwa kita nggak nolak, jiwa kita nggak pergi meninggalkan dia. Ya. Untuk kita di gereja tapi jiwa kita udah pergi. Udah nggak ada antusias, nggak ada kesukaan, nggak ada niat, nggak ada sukacita. Ya. Baca firman Tuhan seperti ini, ya. Melakukan kita walaupun berat tapi kita jalan terus. Di situ akan menikmati kekuatan dari Tuhan luar biasa. Terima kasih Pak Budi. Ya, ingatkan kitanya harus ikut jalan dengan tenang. Karena kita kebanyakan lihat domba di Indonesia kali ya, dibolehkan makan. Dituntun jalan terus sampai ke tujuannya. Ini
ini katanya gampang dimengerti, tapi omongan lagi itu akan diperkaya sekali. Saya berdoa demikian ya. Mulai nikmati, kalau ini nikmati rumput mentah, bukan sop rumput ya, kita belajar ya. Daripada saya begini ikut masuk pendeta, itu hanya ini toh bukan. Tapi saudara suatu saat secepat mungkin nikmati sendiri makan rumput, kekuatanmu di situ. Firman ini, iya dan amin. Nanti ketemu saya atau pemerintah yang dulu yang berbalam dalam beberapa hari minggu, ini toh maksudnya. Suatu saat segera mungkin menikmati kekuatan aku ini domba rumput makananku. Bukan soto rumput rumput firman Allah yang murni. Baik, kita mau akhiri ya, nanti tunggu Pak Steve upload ya. Kita berharap bisa minggu ini diselesaikan supaya kita hari minggu bisa kembali. Tapi sebelumnya ada baca renungan Yohanes 10 ya, sampai ketemu rumputnya itu kekuatannya apa yang asli. Tuhan berkati kita semua. Minta Pak Antio ya berdoa ya. Bagaimana Tuhan ya Pak Antio. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman malam ini Tuhan. Sungguh menguatkan kami karena kami memiliki gembala yang baik, gembala yang sejati, gembala yang mengorbankan nyawamu bagi kami Tuhan, sehingga kami beroleh kehidupan kekal, kami beroleh pemeliharaan sejati Tuhan dalam hidup kami, bukan hanya hal-hal jasmani, berkat jasmani, tapi justru hal kekal, berkat rohani, berkat kekal yang telah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh makin kuat, makin teguh untuk kami sebagai domba-Mu setia mengikuti Engkau Tuhan, kemanapun Engkau mengarahkan kami, kemanapun gembala sejati kami mau menempatkan kami. Kami percaya Tuhan Engkau yang akan senantiasa menuntun dan menyertai kami. Kami ucap syukur untuk Pak Hundarka, Tuhan yang terus berkenan memakai beliau, perlengkapi dan urapi, biarlah terus berkenan melayani kami Tuhan. Tuhan yang boleh menolong untuk kedepannya agar kami boleh semakin kuat dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan berkati Pak Honda dan Ibu dan segala pelayanan mereka di Lampung, dalam segala pergumulannya Bapak yang bercampur tangan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap kami yang ada di sini maupun yang tidak ada Tuhan, Kau untuk menyertai kami dalam setiap langkah kami, kehidupan kami, untuk kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.